Rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahji ila yaumil qiyamah. Wa ba'du. Alhamdulillah, syukurillah di malam hari ini kita bersama-sama bisa bertemu kembali, bisa berjumpa kembali dalam agenda perkuliahan kita. Meskipun hanya nggak hadir, ya, tapi kalau di presentasi satu kelas kan jumlahnya 10 orang. Yang hadir 2 orang berarti 20%, masih lumayan. Pada malam hari ini insya Allah kita akan membahas, karena pemakannya juga nggak hadir, jadi mungkin pertama kita akan murojaah materi yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya di pekan lalu, yaitu tentang hadis sahih. Ya, jadi di pekan lalu kita sudah membahas materi tentang hadis sahih. Ya, jadi hadis sahih itu adalah salah satu jenis hadis yang dibagi berdasarkan apa? Berdasarkan kekuatannya, ya. Jadi berdasarkan kekuatannya hadis itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sahih, kemudian yang kedua adalah hasan, lalu yang ketiga adalah dhaif. Ya, jadi ini pembagian hadis berdasarkan kekuatannya. Nah, hadis sahih sebagaimana kita bahas di pertemuan sebelumnya, itu para ulama mendefinisikannya dengan definisi yang rinci, dan ini menggambarkan syarat-syarat, ya, menggambarkan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar hadis itu menjadi sahih. Apa saja kemarin? Berarti yang pertama adalah mattasola sanaduhu, ya, binaqlil adli dhabiti an mithlihi ila muntahahu min ghairi syuzudzin wala illah. Yang kemarin kita merojaah lagi, jadi hadis sahih kurang lebih ada 5 jenisnya. Pertama adalah mattasola sanaduhu. Kemudian yang kedua binaqli al-adli. Kemudian yang ketiga al-dhabit an mislihi, ya, al-dhabiti an mislihi ila muntaha. Nah, ini ada, ya, an mislihi ila muntaha. Jadi ini syarat an mislihi ila muntaha, ini syarat dari ini, syarat dari al-adli dan al-dhabit. Nah, lalu yang tidak kalah penting, syarat berikutnya adalah min ghairi syudzuz. Ini syarat bisa wala illah, tanpa ada syarat dan tanpa ada illah. Jadi ini syarat yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, ketika syarat ini berada dalam sebuah hadis, maka hadis tersebut dihukumi sebagai hadis sahih. Nah, maka harus ada penelitian. Ya, hadis sahih itu tidak kemudian ada begitu saja. Karena sahih itu kan artinya valid, ya. Valid berasal dari Nabi. Nah, dari mana kita tahu sebuah hadis itu valid dari Nabi? Kan kita hidupnya jauh dari Nabi, ya. Rasulullah itu kan wafat tahun 11 Hijriah. Sementara kita itu kita hidup sekarang, ya, di tahun 1445 Hijriah, mau masuk ke 1446. Jadi selisih sekitar 1400
34 tahun atau 35 tahun. Itu kan selisih yang jauh. Atau kita tidak berbicara zaman kita, ya. Kita berbicara zaman para ulama yang mengumpulkan hadis. Dulu sudah kita bahas hadis itu dibukukan sejak zaman siapa pertama kali yang membukukan? Di zaman khalifah siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muawiyah, atau Umar bin Abdul Aziz. Nah, di zaman Umar bin Abdul Aziz baru dibukukan. Nah, ini kan kita harus memahami seperti yang saya tanyakan di ujian kemarin, kan ada pertanyaan apakah bagaimana pendapatmu dengan orang yang mengatakan bahwa hadis itu, ini maksudnya pertanyaan ini semua hadis. Jadi bukan hanya sebagian, ya. Bahwa hadis itu diragukan kevalitannya dari Rasulullah karena baru dibukukan sekitar 200 tahun setelah Rasulullah wafat. Padahal kan tidak sampai 200 tahun pembukuannya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu beliau wafatnya di awal abad kedua Hijriah, ya, tahun 101 atau 102 Hijriah. Nah, itu gimana jawabnya ketika ada pertanyaan seperti itu? Hadis baru dibukukan, ya kalau itu dibantah 200 tahun ya sudah, berarti baru 100 tahun setelah Rasulullah wafat. Kan ada orang-orang yang memiliki argumen seperti itu, ya, para orientalis yang berusaha ingin meragukan keaslian hadis itu, mereka berargumen seperti itu. Bagaimana kita menjawabnya? Gimana? Hadis itu dibukukan sejak kapan? Atau yang dilakukan Khalifah Umar itu apa yang beliau lakukan? Ya. Apakah memang beliau itu baru pertama kali membukukan atau sebelumnya sudah ada yang membukukan hadis? Di zaman sahabat ada atau tidak sahabat yang memiliki catatan? Ya, ada, ya. Nah, tapi bedanya dengan yang dilakukan Muawiyah, Umar bin Abdul Aziz adalah catatan itu hanya koleksi pribadi. Nah, sementara perintah Umar bin Abdul Aziz itu perintah yang sifatnya umum, ya, perintah resmi dari pemerintah di zaman itu agar para ulama yang memiliki keahlian di bidang ini mengumpulkan hadis-hadis tersebut. Nah, kita kembali ke sini, ya, kembali ke hadis sahih tadi. Jadi makanya para ulama meletakkan syarat, ya, atau bukti. Jadi sahih itu artinya valid, berasal dari Nabi. Nah, apa buktinya? Nah, makanya ada syarat-syarat ini, ya. Bukti pertama adalah mattasola sanaduhu. Makanya ini disebutkan ittisalus sanad. Sanadnya bersambung. Nah, ini bukti pertama bahwa hadis itu sahih adalah sanadnya bersambung. Karena suatu informasi benar atau tidaknya itu tidak hanya ditentukan dengan tertulis atau tidak, ya. Tidak hanya ditentukan tertulis atau tidak. Informasi tentang sejarah, ya, sejarah Indonesia itu ya tidak harus tertulis, ya. Atau sejarah misalnya di tempat tinggal kita ada sejarah yang dulu katanya di sini ada ini itu kan tidak harus tertulis. Tapi yang paling penting pertama adalah sanadnya bersambung. Jadi orang yang mendengarkan itu dia dapat info dari mana, ya. Lalu yang didengar tadi, ya, orang yang sumber informasi tadi dapat info dari mana sampai ke yang paling valid. Begitu juga dengan hadis. Dari mana kita tahu hadis ini berasal dari Rasulullah? Dari mana kita tahu Rasulullah mengatakan ucapan tersebut? Misalnya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu kan ucapan Rasulullah. Dari mana kita tahu bahwa Rasulullah mengatakan itu? Ya, dari para perawi hadis. Nah, si A mendengar dari si B, si C, si D, seterusnya sampai sahabat, kemudian sahabat mendengar dari Nabi. Nah, itu kan salah satu syarat, ya. Nah, lalu yang paling penting juga, selain sanadnya bersambung tidak cukup, ya, karena orang yang menyampaikan informasi itu kan punya potensi dia berdusta, ya, dia berbohong, ya. Contohnya banyak, ya.
Di zaman kita sekarang banyak kalau kita pengen cari contoh suatu berita dusta, suatu berita bohong, ya, suatu berita yang tidak valid kan gampang saja kita nyari ya. Berita-berita hoax itu kan berita yang disebarkan, ya, bisa jadi karena faktor memang beritanya tidak valid, bisa juga faktor terbesar ya penyebarnya, ya, bisa memutarbalikkan fakta dan seterusnya. Nah, maka para ulama tidak hanya mensyaratkan ketersambungan sanad, tapi juga dicek perawinya, ya. Maka ada syarat kedua, binaqlil adli ad-dhabit an mithlihi ila muntahawi. Nah, ini ya. Syarat berikutnya adalah adalatur ruwat yang kita bahas kemarin ya. Ai anna kullu rawin min ruwatihi ittasafa bikaunihi musliman balighan aqilan ghaira fasikin wa ghaira makhrumil muru'ah. Nah, ini syarat, atau kalau kemarin kan saya hanya menjelaskan secara umum ya, adalah dengan perawi yang adil itu pokoknya perawi yang tidak bermasalah dari aspek akhlaknya, terutama dari aspek kejujurannya. Nah, maka para ulama menyebutkan syaratnya adalah perawi yang adil itu adalah muslim pertama. Nah, itu syarat penting. Sehingga tidak ada ceritanya dalam salah satu silsilah hadis ternyata di situ ada orang non muslim, ada ahli kitab misalnya, itu tidak bisa diterima riwayat seperti itu, ya. Nah, bagaimana dengan ini, Pak? Ya, dia memang muslim tapi dia berasal dari golongan yang menyimpang gitu ya. Dari kelompok Syiah, kelompok Khawarij, Mu'tazilah dan golongan-golongan menyimpang lainnya. Bagaimana terhadap masalah ini? Nah, itu nanti akan kita bahas di bab hadis dhaif ya. Nah, dia secara umum diterima riwayatnya selama yang diriwayatkan itu tidak ada hubungannya dengan kesesatan alirannya gitu ya. Misalnya ada orang Syiah kok meriwayatkan tentang keunggulan Ali dan menjelek-jelekkan Muawiyah. Nah, ini berarti perlu diragukan. Tapi kalau meriwayatkan selain itu, nah itu para ulama diterima riwayatnya seperti itu ya. Yang penting adalah muslim, baligh, akil. Nah, masalah baligh ini kan juga salah satu syarat atau kriteria perawi yang adil. Itu orang-orang barat ini juga melakukan serangan ya terhadap masalah baligh ini. Jadi mereka mengatakan kalau kita pelajari sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis itu siapa? Kan ada banyak ya. Siapa contohnya? Yang terkenal. Satu nama aja, masing-masing satu nama. Hah?